Shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Jumpa kembali kita di dalam Safir, sharing firman Tuhan pada bacaan hari ini, tanggal 8 Februari tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Hendra Kusuma. Saya mau mengajak sahabat Safir untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan apa yang Tuhan Yesus ingin sampaikan kepada kita melalui bacaan pada hari ini. Bacaan hari ini diambil dari Matius 5 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Adapun tema yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita bisa menjadi garam dunia dan terang dunia. Di dalam Matius 5 ayat 13a, Tuhan Yesus berfirman, "Kamu adalah garam dunia." Di dalam Matius 5 ayat 14a, Tuhan Yesus berfirman, "Kamu adalah terang dunia." Apa yang sebenarnya Tuhan Yesus ingin sampaikan kepada kita melalui firman-Nya tersebut? Mari kita bahas kedua hal tersebut, mulai dari apa fungsi dan sifat daripada garam. Tentunya sahabat Safir punya banyak sekali jawabannya, tetapi saya hanya ingin membahas beberapa hal saja. Fungsi dan sifat daripada garam yang pertama adalah memberikan rasa atau menyeimbangkan rasa. Bagaimana halnya kalau makanan atau masakan tanpa garam? Pastinya akan hambar. Sebagai pengikut Kristus yang ada di dalam dunia ini, kita diharapkan untuk dapat mempengaruhi orang-orang dunia atau orang-orang di sekitar kita. Bukannya sebaliknya, malah kita yang dipengaruhi oleh orang-orang dunia atau orang-orang di sekitar kita. Kehadiran kita diharapkan untuk dapat memberikan rasa damai kepada orang-orang di sekeliling kita. Fungsi dan sifat daripada garam yang kedua adalah sebagai pengawet makanan. Kita diharapkan untuk dapat membuat sesuatu yang baik menjadi semakin baik. Fungsi dan sifat daripada garam yang ketiga adalah sebagai pupuk. Kehadiran kita di dalam dunia ini diharapkan untuk dapat membawa pertumbuhan, bahkan berbuah, baik di dalam perkataan ataupun di dalam perbuatan. Fungsi dan sifat daripada garam yang keempat adalah tetap atau konsisten. Seperti halnya garam, sifatnya adalah asin. Kita sebagai pengikut Kristus diharapkan menjadi pribadi yang tidak mudah berubah. Selanjutnya kita bahas mengenai fungsi dan sifat daripada terang. Fungsi dan sifat daripada terang yang pertama adalah menerangi kegelapan. Kehadiran kita di dalam dunia ini diharapkan untuk dapat membawa orang-orang kepada pertobatan. Kemudian fungsi dan sifat daripada terang yang kedua adalah menuntun atau menentukan arah atau tujuan. Kehadiran kita di dalam dunia ini diharapkan untuk dapat membawa orang-orang kepada keselamatan. Fungsi dan sifat daripada terang yang ketiga adalah hidup. Apa dikatakan di dalam Yohanes 8 ayat 12? "Akulah terang hidup, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Sahabat Safir yang terkasih, apakah sahabat Safir pernah mengalami kegelapan? Kegelapan dapat kita bagi menjadi dua, kegelapan jasmani dan kegelapan rohani. Kegelapan jasmani adalah suatu kondisi di mana orang mengalami kegelapan karena mati lampu sehingga suasana pada saat itu menjadi gelap. Kegelapan rohani menggambarkan kondisi spiritual di mana orang mengalami kegelapan karena keterpisaan mereka dari Tuhan Yesus karena dosa. Apa yang sahabat Safir lakukan jika terjadi kegelapan jasmani maupun kegelapan rohani? Jika terjadi kegelapan jasmani, pastinya orang akan mencari penerang, apakah itu lilin, senter, emergency light, atau penerang lainnya. Kalau seseorang mengalami kegelapan rohani, kita punya Tuhan Yesus, kita datang kepada Dia yang adalah sang terang, sehingga kegelapan yang ada di dalam diri kita menjadi terang karena Dia. Kita sebagai utusan Kristus yang ada di dalam dunia ini, kita diharapkan untuk dapat menjadi garam dunia dan terang dunia. Bagaimana kita bisa menjadi garam dunia dan terang dunia? Pertama, hidup seperti Kristus. Artinya, kita mencontoh teladan Tuhan Yesus, baik di dalam perkataan, perbuatan maupun kasih. Menjadi introspeksi kita bersama, apakah aku selama ini di dalam aku bertutur kata, aku sudah melakukannya
dengan lemah lembut, tidak kasar, tidak menyakiti hati orang lain. Bagaimana kalau aku melakukan sesuatu yang membuat orang lain hatinya terluka? Apakah aku juga rela dan siap jika orang lain melakukan hal yang sama terhadap aku? Tepatlah apa yang dikatakan di dalam Tobit 4 ayat 15a. Apa yang tidak kau sukai sendiri, janganlah kau perbuat kepada orang lain. Menjadi introspeksi kita juga, apakah selama ini aku sudah cukup sabar di dalam menanggung segala sesuatu, seperti di dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7, di mana kata sabar ditempatkan di bagian yang pertama di dalam 1 Korintus 13 ayat 4, dan sabar menanggung segala sesuatu ditempatkan di bagian yang terakhir di 1 Korintus 13 ayat 7. Apa yang Tuhan Yesus ingin sampaikan kepada kita? Kita diajak untuk menjadi pribadi yang sabar selama-lamanya. Untuk dapat hidup seperti Kristus, kita harus berrelasi intim dengan Dia, datang kepada Dia setiap hari, berdoa, membaca firman-Nya, mengetahui apa yang menjadi kehendak-Nya. Setelah kita mengetahui kehendak-Nya, kita menjadi pelaku firman-Nya. Kita melakukan apa yang Dia kehendaki kita perbuat. Sahabat Safir yang terkasih, semoga melalui firman pada hari ini, kita semua dapat menjadi garam dunia dan terang dunia, sehingga dapat berdampak kepada orang-orang di sekitar kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di Safir berikutnya.